Cukup! Kurang ajar. Bondan Kayuwangi semakin maju ilmunya. Ada urusan apa dia di Daha? Kurang ajar. Siapa sebenarnya pendekar tadi? Berhenti! Ada apa? Ini seperti mencari jarum dalam jerami. Ayo kembali. Ya. Hup. Ya. Ha. Kalau Kembu Petang melaporkan bahwa aku orang Majapahit, bisa celaka. Tapi aku masih penasaran, siapa sebenarnya pendekar yang bertopeng itu? Dia orang Majapahit, Gusti Patih. Bersama 2 orang gurunya. Saya beri keleluasaan untuk menggunakan salah satu bangunan dekat rumah saya. Untuk kegiatan mereka. Katanya mau menghancurkan kekuatan Islam yang mulai merebak dan mendirikan negara di Demak Bintara. Jangan-jangan mereka akan kembali menggalang kekuatan untuk menyerang Daha. Mereka kemari, artinya mereka sengaja memata-matai kekuatan negeri kami. Ya, itu masuk akal Tuan Patih. Sebab bagaimanapun, kerabat dan keturunan Sri Prabu Tyasura Prabawa tentu masih menaruh dendam pada Gusti Betara Ikeling, Girindrawardhana Tyawijayakarana, dan semua keturunannya. Saya akan kerahkan pasukan untuk menangkap dia. Apapun caranya. Dan satunya, pendekar yang melawan dia? Saya benar-benar tidak tahu, Gusti Patih. Dia memakai topeng. Saya berhutang budi padanya. Dia telah menyelamatkan jiwa saya. Ya, mungkin dia musuh Bondan Kayuwangi. Gusti, ada tukang legen. Gusti suka? Ya, aku mau. Kebetulan aku haus sekali. Legen. Hei, Legen. Legen, budak kamu ya? Tuan memanggil saya. Apa kamu tidak dengar? Yang saya dengar, Tuan memanggil Legen. Nama saya bukan Legen. Makanya saya tidak mau berhenti. Baiklah, saya yang salah. Alhamdulillah. Tuan bisa mengaku salah. Biasanya orang kaya mau menang sendiri. Berapa harga legenmu?
Tidak saya jual. Ini pesanan untuk seorang ibu yang sedang ngidam. Aku beli semuanya. Berapa harga legenmu? Berapapun yang kau minta, pasti aku bayar. Aku tahu, petani miskin seperti kau pasti butuh uang. Buat apa uang? Tidak ada orang mati yang membawa harta dan uang. Alah, omong kosong. Di dunia ini semua orang perlu harta, perlu kepeng, perlu emas. Tuan mau emas? Saya beri emas. Kalau Tuan menginginkan lebih banyak emas lagi, datanglah ke pesantren saya. Di sana semua gunung adalah emas. Pohon-pohon pun terbuat dari emas. Bahkan di sana, emas lebih murah daripada beras dan segayung air. Dia pasti bukan orang biasa. Cepat sekali jalannya, Gusti. Dalam upacara serada, memperingati 12 tahun mangkatnya Sri Paduka Ring Dahanapura Sang Mukta ing Indrabawana. Candi Trailokyapuri ini kami dirikan meneruskan kerja suci mendiang Kakanda. Yang berhati mulia, Prabu Girindrawardana Dyah Wijayakusuma meneruskan cita-cita ayahanda. Girindrawardana Dyah Wijayakarana untuk menguasai Majapahit, Jenggala, dan Kediri. Dalam kesempatan ini juga, sebagai Prabu, saya resmikan pemberian tanah desa Sawek, Pung, dan Batu kepada Brahma Raja Ganggadara, yang telah berjasa membantu pasukan Keling dalam memenangkan perang dan menghancurkan Majapahit. Brahma Raja Ganggadara telah menjadikan daerah kekuasaannya di Jinggan untuk menampung kekuatan tentara kita. Awas, dia gunakan racun gunung api, kurang ajar. Hei, katakan terus terang Kisanak, siapa lagi kawan-kawanmu? Aku tahu kau pasti orang penting Majapahit. Aku sendirian. Semua tuduhan kalian keliru. Sumpah, aku pendekar biasa. Ingin mengadu nasib di kota Raja Daha.
Tidak mungkin. Tidak mungkin jauh-jauh dari Trawulan Majapahit hanya untuk mengadu nasib. Kau pasti mata-mata untuk melakukan perlawanan kepada penguasa Keling. Majapahit sudah tidak memiliki kekuatan apapun. Sudah tidak ada alasan lagi untuk melakukan perlawanan. Aku tahu putra Prabu Suraprabawa sedang menyusun kekuatan untuk membalas kekalahan dari Prabu Girindrawardana. Sudah. Tumpas saja, Kang. Pengikut yang lain gampang kita cari. Terima kasih. Tuan telah menolong saya. Betul tuduhan mereka bahwa Tuan orang Majapahit. Benar. Saya memang dari Trawulan. Raden Arya Gading? Tuan tahu nama saya? Iya, saya terus mengembara. Terus terang, saat ini saya mengabdi kepada Adipati Pengging. Saya tidak mau menjadi bawahan Keling. Yang saat ini sudah memindahkan ibu kotanya di Daha. Bukankah Pengging juga masuk dalam wilayah kekuasaan Daha? Karena dengan kalahnya Majapahit, semua negeri bawahannya beralih menjadi bawahan negeri yang mengalahkannya. Tidak, Raden. Gusti Adipati Andayaningrat tidak pernah mau mengirimkan upeti ke Daha. Tapi Prabu Girindrawardana tidak berani bertindak apa-apa. Tapi Gusti Adipati juga enggan mengirimkan hadiah ataupun tanda persahabatan dengan Demak Bintara. Karena beliau merasa bukan bawahannya. Kelihatannya, ketiga pendekar tadi mau menangkap Ki Wadas. Saya sedang menyaksikan keramaian upacara serada yang diselenggarakan oleh Prabu Girindrawardana di Ranawijaya. Ketika 4 orang anak buah saya terlibat keributan dengan Bayangkara Istana. Berhenti, berhenti! Tangkap mata-mata itu. Mereka pasti orang Majapahit. Tidak, kalian salah. Kami orang Pengging. Jangan banyak alasan. Tangkap mereka. Mau kemana kau? Mau kemana kau? Mereka menuduh kami mata-mata dan sisa-sisa kekuatan Majapahit. Meskipun kami sudah menjelaskan bahwa kami dari Pengging. Saya heran, kenapa orang-orang Keling masih saja ketakutan pada kekuatan Majapahit yang sudah mereka hancurkan sama sekali. Iya. Sebenarnya yang mereka takutkan adalah karma pala atas khianat mereka kepada Majapahit. Karena mereka sangat tahu, selama ini Majapahit tidak pernah memperlakukan Keling secara tidak adil. Bisa jadi itu merupakan dendam lama orang Keling. Atau gelang-gelang kepada keturunan Kertanegara. Dan Majapahit adalah negeri penerus Singosari. Iya. Saya kira perseteruan itu lanjutan dari pertikaian perang Paragreg antara Bang Wetan
atau belambangan dengan Bang Kulon Majapahit. Cuma kali ini, Bang Wetan bekerja sama dengan Keling. Bisa jadi begitu. Apa benar putra Pangeran Handayaningrat sudah memeluk Islam? Benar, Raden. Ki Ageng Kebo Kenongo memang telah memeluk Islam. Dan kalau tidak salah, beliau berguru kepada Sunan Kudus. Tapi kemudian berguru lagi kepada Syekh Lemah Bang. Syekh Lemah Bang? Iya, ada juga yang menyebutnya dengan panggilan Syekh Siti Jenar. Kanjeng Adipati Kebo Kenongo kelihatannya lebih ada kecocokan berguru kepada Syekh Siti Jenar. Sementara adik beliau, Kebo Kanigoro, tetap berpegang dengan agama yang dia anut. Dia meninggalkan Pengging dan berkelana entah kemana. Sebaiknya kita harus segera tinggalkan tempat ini. Karena orang Daha sangat mencurigai orang-orang Majapahit. Iya, iya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Subhanallah, alhamdulillah. Masih kurang emas yang Tuan dapatkan. Kalau boleh, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Kisana. Sebelum Tuan banyak bertanya, boleh saya bertanya dulu? Tentu saja, silakan. Untuk apa sebenarnya Tuan mengumpulkan begitu banyak harta? Sampai-sampai untuk memperolehnya, Tuan tega menyangsarakan orang lain. Terus terang saja, sebagai seorang adipati, saya ingin dihargai dan dihormati oleh para adipati yang lainnya, juga oleh rakyat saya sendiri. Karena harta Tuan? Iya, tentu saja. Apa Tuan pikir orang lain akan menghargai Tuan karena Tuan kaya raya tapi tidak pernah berderma? Bersedekah pun tidak. Orang akan mengutuk Tuan. Paling tidak, saya telah mempersiapkan masa depan putra-putri saya. Mereka bisa terlindungi oleh kekayaan saya. Mereka tidak akan menjadi miskin karena warisan yang saya tinggalkan berlimpah-limpah. Dan itu adalah kewajiban saya sebagai orang tua. Tuan telah menghina Gusti Kang Murbeng Jagat, Sang Pencipta yang Maha Agung. Karena sebelum putra-putri Tuan lahir, Gusti Allah telah menuliskan suratan nasibnya masing-masing. Sekarang, silakan Tuan bertanya. Kisanak sepertinya tidak suka dengan kekayaan, dengan harta benda yang melimpah ruah. Bahkan terkesan melecehkan kekayaan. Kenapa? Bukankah sudah saya katakan tadi, bahwa tidak ada orang mati yang membawa harta? Beras Tuan banyak, tapi usus Tuan hanya mampu menampung satu piring. Sebenarnya Tuan sedang menderita penyakit hati yang namanya serakah. Penyakit ini bisa membuat orang lebih kejam daripada binatang. Bahkan lebih jahat daripada dedemit.
Tuhan menangis, artinya Tuhan ingin sembuh dari penyakit hati Tuhan. Penyakit Tuhan bisa sembuh kalau Tuhan tahu tentang sangkan paraning dumadi. Dari mana kita lahir, untuk apa kita hidup, dan kemana kita kembali setelah kita mati. Terus terang, selama ini saya tidak pernah mendapatkan ketenangan hidup. Saya selalu dikejar-kejar, perasaan untuk mencari dan terus mencari harta dan kejayaan. Padahal, sesudah hidup yang fana ini, akan ada kehidupan yang lebih abadi. Kehidupan yang lebih sejati. Untuk mendapatkan kebahagiaan di sana, kita bisa mulai dari kehidupan di alam fana yang sangat singkat ini. Kehidupan pada saat awal Bapak Adam dan Ibu Hawa menempati surganya. Bolehkah saya berguru kepada Kisanak? Alhamdulillah. Tuhan tahu maksud saya. Ya! Hei tua bangka, kenapa tidur di tengah jalan? Semua hutan ini bisa untuk jalan. Kamu bisa pilih tempat lain. Ada urusan apa aku mau tiduran di sini, di sana, atau dimanapun. Bangun, cepat menyingkir dari hadapanku. Cah bagus, tapi mulutnya buruk. Kamu kan bisa lewat sana, atau situ. Orang tua lagi istirahat kok kamu usir-usir. Memangnya hutan ini milik nenek moyangmu apa? Ya! Marah. Orang pemarah cepat mati, tahu? Kurang ajar. Ya! Wah! Ya! Dasar anak gendeng. Gendeng kamu. Pagi-pagi sudah cari keringat. Keparat kau orang tua. Rupanya kau sengaja mau pamer ilmu kesaktian di depanku. Buat apa pamer kepandaian pada anak ingusan seperti kamu? Hah? 2 orang gurumu sekalian datang kemari. Belum tentu bisa menyentuh bayanganku. Hah? Jumawa! Wah! Hei orang tua, lepaskan aku. Aku tidak punya urusan denganmu. Siapa bilang kamu tidak punya masalah dengan aku? Hah? Pertama, kamu telah membangunkan tidurku. Yang kedua, kamu sudah membuat aku pagi-pagi mengeluarkan keringat. Lalu yang ketiga, kamu sudah mencaci maki aku. Karena itu, kamu harus dihukum. Hah? Kau kumaafkan kalau jadi muridku. Baik, aku minta maaf. Aku mau jadi muridmu. Mau? Iya, lepaskan aku.
Ayo. Cena, Woro Cena, di mana kamu, Nduk? Ini loh, Eyang bawa tamu. Mungkin dia sedang masak di dapur. Masakan cucuku luar biasa enaknya. Ayo, ayo. Cena, Cena, sini loh, Nduk, kenalan dulu. Ada apa toh, Eyang? Saya sedang masak. Kamu dengarkan betapa merdunya suara cucuku. Eyang? Hei! Kenapa? Hah? Dia cucuku. Kamu buang muka berarti kamu menghina dia, tahu? Tidak. Saya hanya... Dia cucuku. Kalau kamu berani menghina dia, berarti kau memilih kematian. Eyang, jangan. Jangan, Eyang. Kenapa, Nduk? Kenapa? Saya jatuh hati pada kisanak itu, Eyang. Dia telah menghinamu, Nduk. Dia pemuka. Pokoknya Eyang harus mengusahakan biar dia mau sama saya. Ternyata cucuku mencintaimu. Jadi kamu harus kawin dengan dia. Atau kamu kubunuh. Kakang, apa saya begitu menakutkan, Kakang? Saya akan mengabdi kepadamu. Kalau Kakang mau menjadi suami saya. Masakan saya enak loh. Saya juga pandai memijit. Siapa nama Kakang? Bondan. Bondan Kayuwangi. Namamu bagus. Sebagus wajahmu, Kakang. Anak raksasa ini sebenarnya cukup cantik. Kakang. Ya, paling tidak dia bisa mengisi kesepian hidup. Kang Iwa, sini Kang. Ayo. Sudah, Sekar. Kamu jangan meninggalkan desa ini lagi, ya. Saya sudah tidak betah di sini, loh. Bosan. Janda kembang kan? Wih. Sebenarnya saya sudah bicara dengan Ki Jogoboyo. Saya mau jadi pengganti pengantin prianya. Terus Kang. Sudah, Sekar, tidak usah diladeni. Iwa memang dablek. Yuk. Kasian kan? Biasanya pengantin wurung itu jauh dari jodoh. Kurang ajar. Sekar. Kurang ajar. Cepat minta ampun padaku. Atau mulutmu akan kurobek sampai ke perut. Ampun Nini, saya minta maaf Nini. Saya hanya bercanda. Apa pantas penderitaan seseorang dibuat canda? Maaf Nini. Cepat, berlutut di depan kakiku. Cepat! Jangan berani angkat kepalamu sebelum aku suruh. Baik Nini. Ampun Nini. Ampun. Ampun Nini. Ampun. Wah, hebat kamu Sekar. Ayo pulang. Iya, hebat. Untuk bisa menguasai ilmu laba-laba dengan baik, kunci utamanya adalah kita harus menguasai ilmu mengentengkan tubuh yang sempurna. Tapi nanti,
Nanti akan kubeberkan rahasia ilmu ini kepadamu. Karena kebanyakan guru-guru kanuragan melatih ilmu ini sebagai ilmu luar. Sehingga latihannya biasanya dengan mengikatkan beban di bagian-bagian tertentu pada tubuh kita. Itu tidak akan memberikan hasil yang baik. Barangkali, ya hanya untuk mengelakkan pukulan atau untuk lari dengan enteng. Mengerti kamu? Bukankah ilmu pengentengan tubuh itu memang diperlukan untuk itu, Eyang Guru? Tidak juga. Untuk perguruan lain barangkali ya. Tapi ilmu laba-laba ciptaanku, ilmu meringankan tubuh itu adalah bagian daripada jurus. Dan latihannya tidak dengan mengikatkan beban apapun pada bagian-bagian tubuh kita. Dengan bertapa? Oh, tidak. Kita harus mengenali diri kita. Kalau kita sudah mengenal isi dari badan wadak kita, kemudian mengenal badan alus kita, maka sesungguhnya seorang manusia bisa melakukan apa saja. Termasuk ilmu halimun seperti yang dimiliki Ki Pandanan. Apa itu bukan ilmu sihir, Eyang Guru? Sihir? Sihir adalah tipu daya terhadap lawan. Tapi ilmu laba-laba ciptaanku adalah rekadaya dari diri kita sendiri, baik luar maupun dalam. Besok pagi, kamu akan mulai kulatih. Eyang, makanan dari tadi sudah siap. Nunggu dingin atau bagaimana? Makan dulu, Kakang. Eyang itu orangnya tukang ngobrol. Kalau dituruti bisa sampai pagi. Bondan, ayo kita makan. Iya. Yuk. Mbok ndak usah pergi kemana-mana lagi. Sebentar lagi bapakmu pulang. Simbo harus bilang apa kalau ditanya bapakmu? Ternyata pandangan orang-orang Jinggan kepadaku memang tidak mengenakan, Bo. Kejadian tadi siang semakin menekan perasaanku. Maesa itu memang anak gendeng. Kerjanya cuma bikin onar saja. Yang begitu-begitu tidak usah diladeni, Dek. Kejadian itu semakin membakar semangatku untuk segera menemukan Bondan Kayuwangi. Serigala bejat itu harus kubunuh. Jantra nasibmu seperti asap di dalam gua, Nduk. Tidak pernah mulus. Simbo pernah menasihatiku supaya nrimo ing Pandum. Tapi kenapa sekarang Simbo yang mengeluh? Simbo kasihan kepadamu, Nduk. Sepertinya Sang Dewa Betara henti-hentinya mencoba dan memberimu cobaan hidup. Tidak usah sedih, Mbok. Mau tidak mau,
Hidup itu kan harus dijalani. Simbo tidak usah terlalu mencemaskan aku. Karena ketika kita berada dalam lakon kehidupan itu, semuanya menjadi biasa-biasa saja, Mbok. Ternyata kepahitan dan penderitaan itu cuma ada dalam bayangan kita. Bahkan itu semua akan menjadi kenangan yang sangat manis ketika kita selesai menjalani lakon kehidupan itu, Mbok. Omonganmu itu adalah puncak kepedihan yang kamu alami, Nduk. Simbo sudah merasakan kepedihan itu. Tapi kamu tetap tegar. Kamu kuat. Simbo bangga sekali kepadamu,